Shalom Elohim, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kita harus panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan atas cinta kasih-Nya kepada kita. Kita masih bernafas, dipelihara sampai saat ini kita boleh ada, bisa bersaksi, bahkan masih bisa beraktivitas. Itu luar biasa Tuhan. Ya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, saya mau menceritakan perjalanan kehidupan saya dan siapa itu Ibu Fei Hamdani. Saya ini tidak kenal siapa itu Ibu Fei Hamdani, tetapi saya dituntun oleh kuasa Roh Kudus itu ketika saya mencari-cari kebenaran, saya mencari-cari Tuhan. Saya ketika masih hidup dalam jauh dari apa yang Bapak kehendaki. Saya ini orang berdosa ya Bapak Ibu. Saya sering menonton video-video kesaksian, penguatan khotbah-khotbah. Saya membaca firman dan suara Roh Kudus itu menuntun saya Bapak Ibu. Dan saya dipertemukan dengan channelnya Ibu Fei Hamdani. Dan di situ Roh Kudus berbicara langsung. Roh Kudus melalui hambanya itu Ibu Fei Hamdani. Dan saudara-saudara, sebagai manusia biasa, ketika kita memakai logika, pada saat Ibu Fei bersaksi dan ia berbicara atas nama Tuhan, Tuhan memakai ia dan ia juga bersaksi Lucy menyampaikan membongkar rahasia Lucifer melalui dirinya itu, dan banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang menjudge ia bahwa ia itu penyesat. Saudara-saudara, pertama mulai saya itu ada dalam dituntun Roh Kudus untuk menonton videonya, saya dibimbing langsung saudara-saudara oleh Tuhan sendiri. Dan saya ketika melihat itu saya mulai ragu-ragu, tetapi Tuhan menunjukkan ya dan amin. Ia menunjukkan bahwa ini adalah hamba yang diurapi seorang nasir Allah, Tuhan Yesus Kristus Ibu Fei Hamdani ini. Jadi pada saat itu saya melihat seperti saya dan beberapa perempuan itu ada di awan-awan di suatu tempat ya, tapi di alam lain roh saya itu di bawah. Dan saya lihat itu seperti di awan-awan, tetapi ada seperti sebuah istana. Dan di sana ada banyak perempuan, tidak banyak, ada beberapa perempuan saya tidak kenal. Dan di situ saya seperti ada dengan beberapa perempuan di situ, dan seperti ada pemilihan seperti ratu, pemilihan seperti itu ya, yang biasa diadakan kerajaan-kerajaan, saudara-saudara. Dan saya tiba-tiba itu muncullah sosok yang tinggi, sosok yang cantik, sosok yang luar biasa itu, memakai baju seperti gaun, tetapi baju coklat, warnanya keemasan tapi berkilau-kilauan seperti memancarkan sinar-sinar tubuhnya itu. Dan yang Roh Kudus itu langsung menjelaskan kepada saya pada saat itu juga, itu hambaku itu Ibu Fei Hamdani itu. Dan beliau itu terpilih ya Bapak Ibu untuk menjadi mempelai Kristus, seorang nasir Tuhan yang dipilih. Jadi seperti pada saat ia keluar dan ada seperti kita nonton di film-film kerajaan itu, ada didampingi oleh malaikat-malaikat di samping-samping seperti dayang-dayang seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya dituntun dan saya melihat, wow,
luar biasa Ibu Fei ini. Dan Tuhan memakainya luar biasa saudara-saudara. Dan pada saat setiap kali saya ini mau menonton video-video hamba-hamba Tuhan yang lain, itu saya dituntun Roh Kudus sendiri untuk langsung saya terkonek. Roh saya itu langsung Roh Kudus bawa saya nonton ini, mempelai. Ini Ibu Fei, suara Roh Kudus dari dunia ilahi. Dan ketika kadang saya memakai logika itu, saya dipertegaskan, dikuatkan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri. Dan saya selalu melihatnya dalam penglihatan. Ketika saya mimpi atau saya mendapat penglihatan yang Bapak izinkan, saya selalu melihat mempelai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sampai pada saat saya lahir baru dan Bapak membukakan rahasia-rahasia sorga melalui mempelainya, saya dibawa dan diberikan konfirmasi langsung oleh Bapak. Inilah hambaku, anakku, mempelaiku Ibu Fei Hamdani ini. Jadi pertama saya tidak kenal, tetapi saya dituntun oleh Roh Kudus untuk mengenal, untuk melihat inilah sosok itu, wanita tercantik itu, wanita yang dalam kehidupannya luar biasa, mengalami penderitaan yang saya saja sendiri selaku manusia tidak mampu untuk menjalani penderitaan seperti yang dialami. Karena itu mengapa ya Bapak membukakan itu kepada kita dan ada anak-anak Tuhan yang lain itu tidak dibukakan? Marilah kita rendah hati, kita mau mencari kebenaran. Bapak tahu isi hati kita, Bapak kenal kita, Ia yang menciptakan kita. Karena itu Ia tahu kerinduan hati kita. Apakah kita ini bersungguh-sungguh mencarinya? Apakah kita ini bersungguh-sungguh untuk bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh mau datang, mau untuk diubahkan olehnya? Maka Ia akan menuntun kita, Ia akan memimpin kita. Sehingga apapun yang akan kita nonton, atau apapun yang akan kita lihat, atau orang-orang yang akan Bapak bawa itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang memang dipilih khusus untuk membentuk kita, untuk menguatkan kita dalam proses-proses yang Bapak izinkan. Orang-orang yang ada menguatkan kita, bahkan tidak ada hubungan darat, tetapi mereka itu dipilih dan ditaruh Bapa untuk ada dalam hidup kita, untuk menguatkan kita. Jadi mari anak-anak Tuhan, kita lebih peka saat ini untuk melihat sesuatu di media sosial, di YouTube, bahkan di IG, TikTok, dan lain-lain. Kita lebih peka. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita lebih lagi rendah hati agar dibukakan kepada kita. Saya ini orang berdosa dan sangat berdosa ya Bapak Ibu. Karena pada saat itu Bapak tahu hati saya ini, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Bapak tahu saya mau mencarinya karena tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini ya. Tidak ada saudara-saudara. Saya berkelana mencari cinta, saya berkelana mencari kedamaian yang sesungguhnya saya tidak pernah menemukan di dalam dunia ini selain di dalam Yesus. Bahkan saudara-saudara saya sendiri, saudara-saudara kita sendiri, pada saat susah, itu kita tidak bisa mengandalkan saudara-saudara kita. Bahkan saudara-saudara kita yang sekandung, saudara-saudara. Tetapi pada saat kita sulit, itu ketika kita mengandalkan Tuhan, itu Bapa mengutus orang-orang yang entah dari mana datangnya. Itu kalau kita pakai logika manusia, kita akan bengkok. Itu dari mana orang-orang itu datang untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Jadi mari kita jaga hati kita. Janganlah kita menjudge seseorang dan karena tidak ada konten-konten, tidak ada hal-hal yang perlu kita mau cari tenar, kita mau cari followers, kita mau cari subscriber, lalu kita mengambil apa yang orang miliki untuk menjelekan-jelekan orang di media sosial di mana-mana untuk kita membuat konten kita.
tanpa kita sadar kita telah menjadi alatnya